Boleh. Mau tanya tentang apa, Bu? Ada yang bertanya Pak mengenai program hamil gitu. Program Iya, kan aku keluhannya apa? mungkin kalau dari Belum general dapat anak? keluhan, ya keluhannya belum punya Berapa anak, tahun? sudah menjelang ke 3 tahun pernikahan. Kalau misalkan dari segi kedokteran atau apa itu tidak ada masalah gitu, Oke. sehat-sehat saja. Cuman itu kan dengan terapi dia udah banyak pakai herbal atau misalkan program. Artinya 3 tahun menikah, belum punya anak? Iya. Oke. Itu Itu bisa aja? gunain dengan akupuntur. Oh, mau ke akupuntur diarahkan? Iya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke akupunturnya, kita sedikit bahas tentang apa itu proses pembuahan, ya kan? Apa itu proses pembuahan? Yang pertama, kita memahami bahwa proses pembuahan itu terjadi ketika terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan ovum. Nah, menjelang terjadinya ini ada lagi prosesnya. Nah, kita mekanisme begini. Pembuahan itu terjadi ketika adanya hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri itu mulai dari suami ya, suaminya ini memiliki satu buah yang namanya sperma. Nah, sperma ini kualitasnya harus bagus. Nah, bagusnya seperti apa? Tentu saat itu suaminya berada pada posisi sedang fit, kemudian ereksi dari penisnya harus maksimal, kemudian mulai dari spermanya sudah berkualitas bagus, kemudian ereksi penisnya bagus, kemudian terjadi penetrasi. Nah, penetrasi ini harus full sampai ke dalam. Nah, sampai ke dalam harus sampai di mulut rahim, harus sampai di mulut rahim. Kalau hanya di pertengahan vagina saja itu biasanya tidak terjadi pembuahan. Jadi yang prosesnya ini harus dilalui. Yang pertama, penetrasinya harus dalam, ereksinya harus pas, lalu kemudian timing untuk melakukan ejakulasi itu harus pas. Nah, ejakulasi adalah ketika sperma itu keluar, lalu kemudian mencapai mulut rahim. Sampai pada mulut rahim, kemudian sperma tadi akan berenang menuju ke tuba Fallopi. Nama salurannya itu tuba Fallopi, itu adalah saluran yang menghubungkan antara rahim dengan ovarium. Nanti setelah sperma tadi berenang melalui tuba Fallopi, baru sampai di ovarium. Ovarium itu ada dindingnya juga, ada rumahnya. Di dalam itulah ovum. Jadi rumahnya itu namanya ovarium. Lalu kemudian untuk bisa menembus dinding rumahnya tadi atau mengetuk pintunya tadi, dia harus punya power. Nah, artinya ilustrasi dari pertama, mulai dari kualitas sperma, kemudian kualitas ereksi dari penis, kemudian penetrasinya harus dalam, lalu kemudian kontraksi ketika ejakulasi itu harus maksimal. Lalu daya sembur dari sperma harus kuat. Lalu kemudian ketika sampai pada mulut rahim, sperma itu bisa berenang ketika kualitas sperma itu sehat. Nah, jadi itu ditandai dengan biasanya sperma itu kental. Kemudian biasanya kalau laki-laki itu sekitar 1 minggu saja itu sudah sangat matang ya. 1 minggu tidak berhubungan, lalu seminggu seterusnya berhubungan, itu kualitasnya bagus. Nah, ketika sampai pada sperma berhasil sampai pada ovarium, nah baru ditanyakan lagi kepada situasinya, ovum tadi yang mau dibuah itu apakah sudah matang atau tidak? Apa sudah matang? Nah, itulah yang disebut dengan siklus ovulasi. Jadi wanita itu ada disebut masa subur, ada disebut masa tidak subur. Jadi masa suburnya adalah 10 hari setelah menstruasi terakhir. Jadi kalau menstruasinya itu tanggal 1, Bu, tanggal 1 biasanya menstruasinya itu habis umpamanya 7 hari. Hari ke-7 habis. Nah, habis menstruasinya itu hari ke-8 itu terhitung 1. 1, 2, 3. Nah, hari ke-10, hari ke-11 ya, itu sudah terhitung masa subur. Puncak suburnya itu 10 hari setelah itu, puncaknya. Lalu kemudian akan masuk usia masa tidak subur lagi di usia -7. Nah, -7 sampai dapat menstruasi pertama lagi. Nah, siklus itu yang harus dicari. Nah, ketika tadi sperma yang sudah berhasil sampai kepada rumah ovum atau ovarium ya, sudah sampai pada ovarium, lalu terjadi pembuahan itu juga dipengaruhi oleh faktor ovumnya tadi siap dibuahi atau tidak. Jadi jangan terjadi hubungan suami istri tadi, spermanya sampai pada ovarium, lalu ovumnya tidak siap. Umpamanya saat itu sudah siklusnya besok pagi mau menstruasi. Jadi terjadilah spermanya sampai pada ovarium di saat yang tidak tepat, itu artinya. Jadi kalau saatnya tidak tepat, artinya ovumnya tidak siap untuk dibuahi, atau bahkan ovumnya belum matang, artinya tidak terjadi pembuahan. Nah, sebelum sampai ke situ tadi, ke ovarium, tentu dia berenang tadi melewati saluran tuba Fallopi, mulai dari vagina, kemudian uterus, lalu tuba Fallopi, lalu baru mencapai ovarium. Di ovarium nanti menembus dinding ovarium, baru sampai ke ovum. Nah, artinya apa? Perempuan juga berpengaruh. Ada perempuan yang calon ibu yang memiliki tuba Fallopinya sempit. Jadi saluran yang tempat berenangnya tadi itu sulit dilalui.
Nah, itu ada kadang-kadang karena kista, kadang-kadang ada lemak yang berlebihan gitu, ada tumor ya. Kemudian ada mula itu namanya, itu di rahim biasanya. Jadi ini sangat berpengaruh. Jadi kalau ditanyakan tentang kesuburan, terjadi atau tidaknya pembuahan, atau 3 tahun sudah berkeluarga belum punya anak. Nah, kita harus tahu dong dengan mekanisme ini. Nah, ini edukasinya ya. Kita harus tahu dengan mekanisme ini. Mulai dari timingnya melakukan hubungan suami istri, timingnya kapan gitu ya. Harus dalam keadaan suaminya dalam keadaan subur, kemudian istri juga dalam keadaan subur. Lalu kemudian dipastikan organ intim yang antara suami dan istrinya harus dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, artinya kalau kita hubungkan dengan pertanyaannya, kenapa Pak ada 3 tahun belum punya anak, bahkan udah 15 tahun, 20 tahun udah berkeluarga belum punya anak. Nah, lihat mekanismenya tadi, ada yang salah nggak di situ gitu? Ada yang nggak salah dari situ? Nah, sekarang kalau sudah diperiksakan secara medis, belum tentu pemeriksaan secara medis ini akan menemukan mekanisme tadi. Kadang-kadang ada yang terlewatkan. Terlewatkan gimana? Udah datang ke dokter obgyn, lalu dokter obgyn sudah lakukan USG, di USG. Yang dilihat di USG apa? Yang dilihat di USG hanya struktur dari vagina, struktur dari ovarium, uterus, lalu tuba fallopi, struktur dari ovum. Lalu ada laboratorium yang memeriksa kadar sperma ya, kualitas sperma, lalu memeriksa kualitas dari ovum gitu ya. Biasanya di dalam medis hanya seperti itu, tidak menganalisa bagaimana terjadinya ejakulasi, kapan timingnya melakukan hubungan. Kadang-kadang terlupakan ini. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita merasa secara medis saya sudah diperiksa, tapi tidak ditemukan adanya masalah. Dari penyakit ya, gitu. Udah datang ke rumah sakit, udah diperiksa dokter obgyn, udah dilakukan ini, oh ternyata tidak ditemukan ada masalah medis. Belum tentu. Jangan-jangan pemeriksaannya belum sedetail tadi. Pak, Ibu, selama 3 tahun ini biasanya melakukan hubungan itu terjadi ejakulasi atau tidak? Ada orang yang berhubungan suami istri, tapi ejakulasinya tidak pernah maksimal. Ada. Contoh, dia ejakulasi sebelum penetrasinya habis. Jadi di ejakulasinya baru separuh penisnya masuk, di ejakulasi. Sebenarnya itu tidak efektif. Tidak efektif. Spermanya itu tidak akan bisa mencapai ovarium kalau hanya dihantar sampai pertengahan vagina. Bisa dipahami? Nah, gitu maksudnya. Nah, artinya mekanismenya harus dipahami. Nah, ketika kita sudah memahami proses terjadinya pembuahan, bagaimana kompleksnya, komplit terjadinya mulai dari proses penetrasi lalu sampai kepada terjadinya pembuahan di ovarium gitu ya. Pertemuan antara sperma dengan ovum itu terjadi dalam ovarium. Lalu kemudian setelah bertemu lalu dia akan menjadi zigot. Yang zigot itu dititipkanlah dia di ovarium. Tadi apa? Di uterus, di rahim. Nah, sekarang pertanyaannya gini, lanjutan pertanyaannya. Yang pertama, Pak Rizal jawab dulu tentang apa? Kita pastikan dulu apakah sudah melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas, pemeriksaan yang memang betul-betul bisa dianalisa penyebabnya apa. Kalau ini sudah dilalui, boleh kita langsung analisa apa sih yang bisa disembuhkan, kesuburan bagaimana sih yang bisa disembuhkan dengan akupuntur, mana yang tidak, gitu ya. Untuk kalau pertanyaannya begini, Pak, saya gangguan kesuburan. Oh, ada orang yang dengan gangguan kesuburan tidak punya anak, bisa diakupuntur tidak? Nah, ini jawabannya adalah berdasarkan mekanisme tadi. Nah, kalau masalahnya pada ereksi, ereksi umpamanya burungnya, ini penisnya laki-laki atau suaminya tadi tidak mau hidup. Nah, ini salah satunya indikasi dengan akupuntur. Salah satu dengan akupuntur. Karena kita stimulasi dengan jarum akupuntur untuk membuat sarafnya menjadi terangsang, kemudian bisa kontraksinya maksimal. Kontraksi otot maksimal. Jadi bukan akupuntur saja. Kalau masalahnya di otot, bukan akupuntur saja. Ada lagi namanya terapi strengthening muskular atau terapi penguatan otot penis. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan penguatan otot dengan memberikan beban secara overconfidence. Overconfidence. Jadi seperti penisnya nanti diberikan beban dengan berkala. Umpamanya kelereng ya, kelereng kita berikan 1 di hari pertama, lalu kemudian di hari kedua dikasih kelereng, bebannya lama-lama ototnya akan menjadi kuat. Sama halnya dengan ketika melakukan fitness untuk membesarkan otot sesuai yang kita inginkan. Begitu juga terapinya. Nah, teknisnya nanti ada ruangan khusus yang disediakan, lalu kemudian ada stimulatornya. Stimulatornya salah satunya adalah istrinya sendiri. Istrinya sendiri stimulatornya. Jadi supaya dia bisa berkontraksi, tentu akan distimulasi, istrinya kita ajarkan menstimulasi supaya penisnya bisa berkontraksi. Itu dia. Artinya ada 2 pilihan. Kalau masalahnya di otot ya. Kalau tadi kan prosesnya tadi pertama kali ketika terjadi penetrasi, penetrasinya penisnya kurang hidup. Artinya ototnya. Nah, penguatan otot ada 2 pilihan. Yang pertama bisa dengan strengthening muskular, yang kedua bisa dengan akupuntur. Oke, ini yang kedua. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau kesuburannya disebabkan oleh oleh pihak istrinya, umpamanya istrinya salahnya di
tuba palopi tadi, bahwa tuba palopinya menyempit, ada kista di sana, ada kista. Bisa nggak dengan akupuntur? No, no. Karena jelas ya, kalau penyempitan tuba palopi udah jelas. Caranya apa? Salah satunya dengan microwave diatermi, dengan fisioterapi bu. Fisioterapi, microwave diatermi. Dengan cara apa? Memberikan gelombang pendek, gelombang magnet untuk memanaskan di daerah tuba palopi. Secara hukum fisika kita tahu bahwa setiap benda yang dipanaskan akan mengembang. Nah, apa yang dilakukan? Salah satunya adalah malamnya timing mau berhubungan, siangnya 8 jam sebelum berhubungan kita panaskan tuba palopinya dengan microwave diatermi. Itu paling masuk akal untuk mengatasi itu. Lalu apa? Ada sebagian tidak terjadinya pembuahan karena kesalahan kita melakukan timing berhubungan. Kesalahan kita. Contoh kesalahannya gini. Udah jelas istrinya hari itu tidak subur, lalu dia program kehamilan. Nanti kita ngarap sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan ya. Jangan ngarap sesuatu kita udah tahu bahwa istri saya tidak subur, lalu kita mengharapkan hari itu terjadi pembuahan. Ini tidak masuk akal ya. Jadi intinya kita harus memahami bahwa mekanisme pembuahan itu seperti apa sih gitu. Nah, barangkali itu yang jadi masalah dari yang 3 tahun sudah berkeluarga lalu tidak punya anak gitu Bu Des. Nah, artinya bisa kita pahami bahwa apa terapi yang paling cocok untuk gangguan kesuburan, tentu kita lakukan asesmen secara lengkap dulu. Kita tanya dulu. Ini tidak cukup dengan hanya 15 menit konsultasi, minimal 1 jam. Bahkan dengan Pak Rizan, bahkan untuk gangguan-gangguan kesuburan atau yang tidak mendapatkan keturunan, bahkan sampai 1 jam konsultasi. Hanya menemukan masalah saja. Dan alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Nah, berhasilnya bagaimana? Berhasilnya tergantung kepada orangnya, mau dia berterus terang atau tidak. Karena ini masalah seksualitas, biasanya orang akan menganggap ini tabu. Tapi saat ini tidak ada lagi tabu. Di hadapan bapak ibu-ibu semua, Pak Rizan berani katakan ini secara vulgar. Dan ini bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan. Termasuk apa? Termasuk bagaimana proses terjadinya hubungan suami istri yang benar dengan yang tidak. Nanti kita kaitkan dengan bagaimana Islam itu mengajarkan kita. Kenapa? Berhubungan suami istri harus ditutup. Nah, itu hubungannya juga dengan spiritual juga ya. Kenapa harus ditutup? Karena untuk menghilangkan ilfilnya secara psikologis. Kenapa orang perempuan itu ketika berhubungan suami istri harus ditutup, tidak boleh dan disunahkan lampunya dimatikan? Itu karena apa? Untuk menghilangkan ilfil secara psikologis. Secara agama udah jelas diatur itu ya. Udah diatur itu. Tidak boleh dalam keadaan tidak tanpa pakaian sehelai pun ya, tidak boleh intinya. Nah, ini hubungannya juga dengan bagaimana Islam ini mengajarkan kita. Lalu kemudian kita juga harus tahu secara sebenarnya tidak ada yang sesempurna ajaran Islam. Ya, jadi ajaran Islam sudah sempurna. Lalu kita mengkaji bagaimana prosesnya. Oh, kenapa hubungan seks itu secara menurut penelitian perempuan itu mendapatkan kepuasan itu 3:1 dibanding laki-laki. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih besar pada perempuan. Betul nggak? Tanggung jawabnya ketika terjadi hubungan suami istri itu yang pertama yang mengandung siapa? Istri, 9 bulan. Kemudian yang menyusui siapa? Istri juga. Ah, baik. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah gangguan kesuburan bisa diakupuntur gitu ya? Nah, ini jawabannya adalah sebelum dilakukan akupuntur harus dilakukan asesmen secara lengkap. Jika masalahnya berada pada kerusakan saraf, ini bisa dilakukan dengan akupuntur. Jika masalahnya pada kelemahan otot, bisa dengan akupuntur dan juga bisa dengan terapi strengthening muskular atau dengan terapi penguatan otot. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kini tergantung apa yang menyebabkan tidak terjadinya pembuahan itu, disitulah kita arahkan kemana terapinya yang paling pas. Bisa saja kalau gangguannya pada tuba palopi tadi, tuba palopinya yang menyempit, artinya kita lakukan terapi dengan menggunakan microwave diatermi minimal 8 jam sebelum terjadinya hubungan suami istri. Nah, dan kita juga harus memperhatikan faktor-faktor lain tentang terjadinya pembuahan tadi, mulai dari kesuburannya, timing yang tepatnya, ereksinya, ejakulasinya, kemudian posisi juga. Posisi hubungannya juga harus direncanakan sesuai dengan yang paling pas untuk terjadi pembuahan. Contoh, posisi panggul istrinya harus lebih tinggi daripada rahim, jadi dinaikkan. Itu juga salah satu upaya dan ikhtiar bagaimana kita menjadikan proses hubungan suami istri ini menjadi terjadinya satu proses pembuahan yang seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.